computer. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan membedah buku Effortless karya Greg McKeown ya. Walau saya bacanya nggak tahu ya, Greg McKeown. Ya, beliau ini juga punya buku satunya tuh Esensial, ya sangat terkenal juga, tapi saya belum baca. Setelah baca ini mungkin saya pengen baca yang esensial juga ya. Oke, make it easier to do what matters most ya. Karena tidak semua itu harus susah payah ya. Kita mulai dari paradigma atau paradok yang sering hadir di pikiran kita. Kalau mau hasil bagus ya harus susah payah. Ya, itu paradok yang sering masuk ke pemikiran kita. Kalau mau hasil bagus ya harus susah payah. Maka di buku ini dijelaskan bisa enggak gampang tapi hasilnya bagus. Ya. Bisa enggak gampang tapi hasilnya bagus. Nah, ini sedikit gambaran tentang bukunya. Contoh misalnya ya, teman-teman kerja keras, akhirnya apa? Jadi lelah fisik dan mental, kurang tidur, ya, kebanyakan kopi, kebanyakan galau, ya, dan menghasilkan hasil yang negatif, bukan hasil yang positif. Contohnya misalnya, ada yang di sini anak kuliahan atau pekerja atau konten kreator? Coba tulis di kolom chat. Nah, kuliah atau konten kreator atau ibu rumah tangga? Kuliah, mahasiswa dan kerja, Masya Allah ya. Pekerja, kuliah, kuliah dan konten kreator, Masya Allah. Kuliah dan kerja, kuliah, mahasiswa, mondok, Masya Allah ya. Oke, jadi mayoritas masih muda-muda lah ya, masih 23 bulan mungkin ya, kerja sambil konten, Masya Allah. Oke, misalnya anak kuliah ya, anak kuliah pernah merasakan bikin PowerPoint ya sampai lembur. Ya. Bikin PowerPoint sampai lembur, pengennya bagus banget. Setelahnya apa? Setelahnya malah capek ya, karena lembur, capek. Dan besoknya ketika presentasi blank. Ya. Ini contoh bahwa tidak semua itu harus effort. Ya. Hasilnya kan kalau presentasi itu kan presentasinya, ya, bukan desainnya dan segala macamnya. Kalau memang punya banyak waktu, it fine, tidak masalah. Tapi terkadang apa? Lembur, terus sampai pusing-pusing, 7 keliling, besoknya malah suruh presentasi, wajahnya kucel, ya, bingung, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya maksud, bahwasanya tidak semua itu harus effort. Ya, terkadang sometimes we have to effortless. Ya, supaya nggak gagal, ya, gitu ya. Ini contoh. Sebenarnya hidup idealnya tuh seperti ini. Ya, yang bagian kiri ini. Anggaplah ini kotak atau botol kehidupan, ya. Yang bulat-bulat ini, ya. Ya, ini itu hal-hal yang penting. Kesehatan, keluarga, ya. Kemudian ngaji misalnya, ini hal-hal penting. Ya, kemudian titik-titik ini adalah waktu untuk istirahat, waktu untuk healing, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi masalahnya gimana kalau yang penting itu terlalu banyak? Wah, sampai keluar-keluar. Ya kerja, ya kesehatan, ya rumah tangga, ya jadi peran ayah, ya jadi Pak RT, Pak RW, Bu Lurah. Ya, penting semua itu. Tapi sudah keluar batas. Ya, gimana ini ya? Gimana urusannya gitu kan? Ya. Gimana urusannya ini contoh misalnya ya hari ini ya ada webinar ya. Terus ada webinar lagi semuanya penting. Nah, ketika banyak yang penting ya kan? Maka yang dilakukan cuma dua, mengurangi atau menyederhanakan. Nah, ya. Kurangi atau sederhanakan proses. Kurangi kalau sudah terlalu banyak atau sederhanakan prosesnya setiap masing-masing tugas. Setiap masing-masing kewajiban, setiap masing-masing amanah. Gimana supaya bisa lebih mudah, supaya waktunya tidak habis bis-bis. Nah,
kurangi atau sederhanakan. Nah, effortless ini adalah proses menyederhanakan. Yang penting tetap dikerjakan, tapi lebih disederhanakan supaya masih muat dalam kotak kehidupan tadi. Nah, ya, paham ya? Oke. Di buku ini tuh ada 3 bagian. Yang pertama bagian tanpa kesulitan, dan kedua bagian aksi tanpa kesulitan. Sorry, yang pertama itu keadaan tanpa kesulitan, aksi tanpa kesulitan, dan yang ketiga hasil tanpa kesulitan. Kita bahas satu-satu. Keadaan tanpa kesulitan ini contohnya seperti ini. Ketika teman-teman lagi di kondisi yang kiri dulu ya, misalnya banyak distraksi orang tua, terus misalnya ini distraksi maksudnya pekerjaan rumah misalnya ya. Kemudian orang kantor ya. Kemudian nyuruh ini nyuruh itu misalnya. Atau lagi uring-uringan ke di jalan mau berangkat ke kuliah atau berangkat kantor kesalip air eging ya. Jengkel. Wah, apa-apaan itu ya. Mentang-mentang. Nah, ini contoh ya. Uring-uringan atau keluh kesah ya. Udah kayak nasi goreng ini, nasi goreng keluh kesah. Di dekat rumah saya ada itu. Ya. Keluh kesah banyak apanya? Banyak ngeluhnya ya, sebagaimana di sebagian Al-Qur'an itu apa? Innal insana agak lupa ya. Sungguhnya manusia itu banyak ngeluhnya. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, sungguhnya manusia itu banyak ngeluhnya, ngeluh aja. Atau rasa takut masa depan ya, 2023 akan menjadi krisis ekonomi ya. Ya, sebagian YouTuber menjelaskan demikian. Ya, krisis ekonomi maka rezeki kita juga nambah ya. Nah, tahun ini gajinya 1 juta, besok gajinya 2 juta, santai saja. Ya, santai saja. Kok bingung? Kok bingung ya? BBM naik, dari dulu BBM naik. Buktinya kita masih bisa beli ya, buktinya. Ya kan, dulu BBM 4.000 naik ke 6.000 protes ya misalnya ya, sebagian gitu ya, sebagian protes. Buktinya masih bisa beli. Ya. Itulah pentingnya mempelajari tauhid ya, biar yakin. Nah, atau misalnya asumsi ketinggalan zaman, kehabisan daya, capek segala macamnya. Nah, keadaan tanpa kesulitan itu ketika kita tidak mengalami hal-hal yang jelek ini. Ya, hal-hal yang beledo ini ya gitu. Yang rileks gitu. Pasti pernah lah. Kalau nggak pernah perlu dipertanyakan ini hidupnya sesusah apa ini ya. Ya, hidupnya sesusah apa ini kok tidak pernah punya keadaan tanpa kesulitan. Paham ya? Keadaan tanpa kesulitan itu dibagi menjadi 5 poin. Dibalik, dinikmati, dibebaskan, diistirahatkan, dan diperhatikan. Kita masuk sebelum itu ya. Sebelum itu ya, saya ingin menginfokan ya, insya Allah rilis versi e-book tanggal 26 Desember, e-book keempat saya, yang sudah saya share tadi di story ya, sudah dibaca sama Ustadz Abdurrahman Zahir, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah responnya baik. Dan nanti ditunggu launchingnya ya. 10 kebiasaan yang akan mengubah hidup, insya Allah ya, dengan izin Allah. Oke, lanjut lagi. Yang pertama, dibalik paradigma tadi, ya, rumus-rumus yang sudah nempel dari zaman kecil sampai gede, ya, dibalik. Ketika ini susah, ya, dibalik menjadi gimana kalau ini dibuat gampang. Kenapa ini susah ya? Dibalik. Gimana kalau ini dibuat gampang ya? Nah, ya, itu secara psikologi sudah berubah banget itu. Dari yang tadinya jengkel agak ngedon ya, agak santai. Contohnya seperti itu ya. Ada yang namanya cognitive easy principle dari Pak D. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow. Cognitive easy principle ini adalah kondisi manusia itu cenderung menolak yang sulit dan cenderung menyukai yang mudah. Ya, manusia itu lebih sering menolak yang sulit, cenderung menyukai yang mudah. Maka gunakan cognitive easy principle ini untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya susah menjadi lebih mudah. Ya. Mengubah sedikit saja itu bisa mengubah cara berpikir kita.
Itu namanya cognitive easy principle. Ya. Kemudian yang kedua, dinikmati. Gabungkan tugas esensial dengan yang dapat dinikmati. Tugas esensial itu tugas-tugas yang penting. Ya, tugas-tugas yang penting banget. Contoh misalnya ya. Saya bekerja keras dulu, kemudian bermain sepuasnya. Ini contoh ya. Bermain itu kan banyak ya, bermain tebak ayat ya bisa toh. Bermain mukjizat Nabi misalnya bisa ya. Jadi bermain jangan diartikan harus main PES, main Mobile Legend, tidak ya. Bermain tuh banyak. Ya, jangan suuzon dulu ya. Jadi gabungkan. Saya bekerja keras dulu kemudian bermain sepuasnya. Contoh misalnya seperti itu. Ya, ini supaya kita lebih menikmati. Ada konsep lagi di bukunya James Clear itu juga ada ya. Jadi menggabungkan suatu hal yang susah sama suatu hal yang kita sukai. Contoh, jogging itu mager, males ya, dan lain sebagainya gitu. Biasanya yang saya lakukan ketika jogging adalah sambil bawa HP dan headphone ya untuk mendengarkan podcast. Saya suka mendengarkan podcast, suka belajar dari podcast, dan itu saya gabungkan ketika saya sedang jogging. Ya, sometimes ketika ide itu datang gitu ya, I will catch up gitu. Saya langsung tangkap itu, tulis di HP, misalnya untuk bahan sharing atau apapun segala macam. Ya, digabungkan saja dengan hal yang kita sukai. Ibu-ibu misalnya, nyetrika esensial karena disuruh orang tua misalnya ya, males sambil nyetel YouTube. Nah, ya, nyetrika sambil nyetel YouTube, nanti insya Allah nyetrikanya selesai juga. Ya. Kemudian dibebaskan. Ini saya mager gambar lagi ya, effortless sajalah ya. Saya nyari gambarnya nggak tahu di mana, nah, sudah pakai screenshot saja. Ini contoh dibebaskan. Ketika teman-teman banyak mengeluh, emosi, iri sama orang lain dan sebagainya, ya maka potensi kita akan mengecil. Kita akan fokus sama hal-hal yang di luar kendali kita. Ya. Tapi ketika kita mengeluarkan energi negatif, lama-lama akan terkikis tadi. Ngeluh, emosi, iri hati, ya, kemudian galau, cupet, nangis, segala macamnya ketika dilepaskan, maka potensi kita akan jauh lebih berkembang. Ya. Jadi maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitimu. Ya. Sungguh engkau juga punya salah, ya, kalau kata pujangga ya. Oh. Ya, jadi lain syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah tambah syukur tersebut. Ketika kita bersyukur, alhamdulillah saya HP-nya masih agak jadul tapi alhamdulillah masih lancar ya. Belinya cash, nggak second misalnya ya. Ini bersyukur ya. Alhamdulillah motor saya masih masih sehat ya, meskipun harus masuk bengkel 2 bulan sekali. Ya. Harus masuk bengkel 2 bulan sekali. Ini bersyukur. Ketika bersyukur, kita akan lebih memaksimalkan potensi. Masya Allah ya, ini tentang hakikat bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah ya hal-hal kebaikan kepada hidup kita. Contohnya seperti ini, logikanya. Bersyukur potensinya semakin luas, akhirnya semakin banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, ketimbang nangis di pojokan ya sambil sungguh aku telah menunggumu selama 7 tahun ya. Kemudian engkau menikah dengan sahabatku. Ya. Baik ya, pahamnya sampai sini ya. Dibebaskan ya, dibebaskan. Ada satu kata-kata bagus dari Pak D. Greg ya. Ya, yang penulis buku ini ternyata masih muda gitu. Saya pas nyariin fotonya kok ternyata masih muda. When you focus on what you lack, you lose what you have. Ketika kita terlalu fokus sama hal-hal yang di luar kendali kita akan kehilangan apa yang kita punya. When you focus on what you have, you get what you lack. Dan ketika kita fokus dengan apa yang kita punya, maka kita akan semakin bisa punya kondisi yang jauh lebih baik lagi. Ya, insya Allah ya. Ini bagus ya. Di Islam sudah diajarkan lama ya. Di Islam sudah diajarkan lama ya.
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ketika kita melihat orang-orang yang Allah kasih tahta, ya, Allah kasih harta, maka Ibnu Qudamah, seingat saya di kitabnya gitu ya, menjelaskan, kemudian membaca ayat itu dan tenang hatinya. Tadi ya, surat Az-Zuhruf tadi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sungguhnya Allah yang membagi rezeki untuk kalian. Ya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Dan Allah yang meninggikan sebagian dari kalian untuk saling tolong-menolong. Ya. Yang rendah, kelihatan rendah juga punya jasa. Yang tinggi juga punya jasa sendiri. Ya. Kemudian ulama tersebut nggak jadi insecure, ya, nggak jadi insecure. Itu pentingnya punya hafalan dan tahu artinya. Ya. Baik. Kemudian diistirahatkan. Jangan lembur, ya, lebih dari kemampuan tubuh. Maksudnya gini, teman-teman itu coba lebih sadar lagi, lebih punya self-aware lagi, sadar sama dirinya. Kira-kira kalau tidur jam berapa itu besoknya masih seger apa enggak, misalnya gitu ya. Contoh, hari ini tidur jam 12, ya, besoknya ngelokro gitu ya. Oh, berarti ketika saya tidur jam 12 maka tubuh saya nggak mampu. Ya. Ini tergantung kesehatan masing-masing juga ya. Atau misalnya tidur jam 12, saya tidur 4 jam misalnya, atau 4,5 jam lah, subuh 4:30 misalnya. 4,5 jam, terus habis itu siang tidur lagi 1 jam, 5,5 jam. Ternyata tubuh saya baik-baik saja. Nah, itu melihat masing-masing juga. Tapi ada penelitian ketika masa umur-umur dewasa ya, 20, 30 atau 40, itu masa tidurnya tuh paling bagusnya atau idealnya 6 sampai 8. 6 sampai 8. Ini juga pernah dijelaskan Ibnu Qudamah juga, Al-Hambali rahimahullah taala, tidur itu 8 jam ya bagusnya gitu. Karena kalau enggak nanti stres segala macam, diajak ngobrol nesu-nesu ya. Enggak ngapa-ngapa kok marah misalnya. Ya itu kurang tidur itu. Ya. Kemudian berlatih tidur yang cukup, berlatih tidur yang cukup. Ya. Ada yang namanya circadian rhythm ya, saya pernah bahas di kelas membership saya ya. Insya Allah kalau mau tahu silakan daftar membership ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya itu diperhatikan. Latih otak untuk fokus pada hal yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Dan juga bersihkan sampah di lingkungan fisik sebelum sampah dalam pikiran. Hadir, bukan ada. Ya. Coba saya tes ya. Di sini sudah tinggal berapa persen yang masih hadir? Coba tulis di kolom chat. Ya. Atau sudah mulai menghilang? Coba tulis di kolom chat. Hadir, hadir, hadiroh. Ya, terus hadir, hadir. Wah, semut-semutnya nulis bahasa Arab ya, Masya Allah. Hadir, hadir, hadir. Oke. Ya, silakan dihitung, Mas Ruzian. Kayak kesuwen ya, hadir. Caca itu apa caca ya? Permen. Permen caca. Hadir, hadir Mas. Oke ya, siap. Insya Allah ya. Ketika teman-teman fokus, hadir, itu teman-teman akan lebih punya feeling, ya, lebih sadar akan lingkungan. Dan waktunya untuk membersihkan sampah di lingkungan fisik. Ya, sampah di lingkungan fisik sebelum sampah dalam pikiran. Nah, dalam pikiran itu tadi ya, energi-energi negatif. Itu untuk hal yang pertama, aksi keadaan tanpa kesulitan, ya. Dibalik, dinikmati, dibebaskan, diistirahatkan, diperhatikan. Dibalik dari yang susah, kemudian mencoba gimana ya supaya gampang, dinikmati ketika pekerjaan itu susah, maka gabungkan dengan hal-hal yang kita sukai, dibebaskan dari energi-energi negatif, bersyukur sama keadaan kalau bahasa syar'inya, diistirahatkan, tidur cukup ya, jangan lembur bagai kuda. Kemudian diperhatikan, ya lebih fokus lagi. Nah, itu untuk mencapai keadaan tanpa kesulitan. Ya. Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita masuk ke bagian yang kedua, aksi tanpa kesulitan. Didefinisikan, dimulai, disederhanakan, kemajuan, dan irama. Yang pertama ya, aksi tanpa kesulitan itu maksudnya adalah meraih lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit.
meraih lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Ya. Contohnya misalnya ya, ada namanya the law of diminishing return. Ya, ini itu konsep ekonomi sebenarnya. Tapi bisa kita lihat gitu ya, total output ya atau ini anggap aja hasil dan total input. Di sini ya ada time dan effort. Maksudnya apa? Gini. Semisalnya kita ingin mengerjakan sesuatu, itu awalnya kita akan ngerasa produktif, ya kan, bagus, ngerjainnya lancar. Kemudian ada yang namanya diminishing return ini. Kondisi di mana kita harus stop dulu. Jangan dilanjut lagi. Kenapa? Karena ketika sudah menemukan satu titik ini, selanjutnya itu jadi lebih negatif. Ya, selanjutnya jadi lebih negatif. Nggak masalah ketika di sini nggak selesai 100%. Ya, nggak masalah. Tapi nggak usah dilanjutin lagi. Contoh misalnya ya tadi yang saya sampaikan, orang lembur. Ya, orang lembur itu memaksakan dirinya. Sebenarnya sudah waktunya berhenti ketika dia kerja sampai jam 10. Tapi dipaksa, apa yang terjadi? Searching apa nggak ketemu, nulis bingung, ya kan? Kemudian pusing 7 keliling. Ya. Kelihatannya ngerjain sesuatu tapi nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena kondisi tubuhnya tuh sudah cukup. Wah, kita lagi diserang ini ya. Insya Allah nih. Baik ya, lanjutkan. Jadi nggak usah kalau bahasa orang Jawa itu apa ya? Alah, nggak ketemu. Saya. Ya, jadi ojo ngoyo. Nah, ojo ngoyo. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau sudah maksimalnya 2 jam, ya sudah istirahat habis itu. Nah, ini juga nasihat ya, ketika ada sebagian orang saya kerja, nggak ada waktu buat belajar ilmu ya, karena ngelembur terus. Nah, itu. Ngelembur itu kadang tidak ada hasilnya karena sudah melampaui diminishing return ini. Ya. Jadi kalau saya sibuk ini nggak selesai-selesai. Justru cara berpikir yang benar adalah yang ngasih kita ide melakukan sesuatu itu Allah. Waktunya istirahat, belajar. Belajar ilmu. Biar pikirannya lebih tenang. Ya. Idza tuliyat alaihi zadat imanan. Ya kan? Ketika orang-orang beriman didengarkan ayat Al-Quran, kajian, maka imannya lebih naik. Ya. Wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah memberikan ketenangan kepada hati orang beriman. Nah, artinya apa? Masuk akal ketika ada kerjaan banyak tapi menyisakan 1-2 jam untuk, ya 1 jam lah. 1 jam untuk belajar ilmu, agama. Kenapa? Ketika sudah tenang, lanjut kerja lagi. Nah, ya, masuk akal ya. Masya Allah. Jadi kalau dibablasin terus, nah hasilnya tuh nggak ada paling. Ya, baik. Itu ya, paham ya dengan konsep ini. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian didefinisikan. Ya, definisikan apa yang dimaksud selesai. Ya, definisikan apa yang dimaksud selesai. Contohnya seperti ini. Contohnya ya, sasaran sasaran yang samar maksudnya gitu ya. Saya agak keliru sepertinya ya. Kemudian seperti apa selesai itu? Ini contoh. Sasarannya yang samar, menurunkan berat badan. Ini ciwi-ciwi, laki-laki juga ada ya. Menurunkan berat badan. Nah, menurunkan berat badan itu berapa? Itu samar. Harusnya yang benar, saya melihat angka pada timbangan menunjukkan ke angka 60 misalnya ya. Contoh. Nah, jadi jelas gitu ya. Jelas, kondisinya itu jelas. Ya, jelas tidak gerambiang ya, tidak gerambiang ya, tidak bingung. Atau misalnya membaca buku lebih banyak. Nah, itu diganti. Setiap bulan saya akan membaca satu buku dengan minimal 200 halaman. Nah, jelas. Upload konten. Ini enggak jelas. Yang jelas apa? Skrip konten selesai, lanjut rekam dan edit.
kemudian sudah diupload. Nah, itu namanya jelas, itu namanya jelas. Kemudian dimulai. Nah, sebelum dimulai ya, sebelum dimulai saya mau apa? Nah, kita interaksi dulu ya. Saya sudah timer 20 menitan, sepertinya teman-teman sudah mulai capek segala macamnya, kita sharing sedikit ya. Kita istirahat 3 menit dulu, silahkan kalau yang mau minum-minum boleh ya. Kemudian mungkin coba satu orang yang bisa sambil jelasin apa yang sudah kita pelajari sampai yang poin 2 tadi, silahkan. Ada yang mau open mic? Saya coba ya Mas ya. Ya boleh Mas Ruzan. Ya tadi kan jadi Mas Bagas ini tadi jelaskan tentang effortless ya, bukan karya coach make own ya. Jadi ini intinya adalah menyederhanakan tentang apa yang bisa disederhanakan supaya kita tetap bisa mengerjakan hal prioritas dalam hidup kita. Tadi disebutkan ada 3 hal ya sebenarnya yang disebutkan di buku Effortless ini. Tadi yang pertama adalah keadaan tanpa kesulitan. Di sini disebutkan ada 5 poin. Yang pertama adalah dibalik ya, misalnya ada anggapan wah kok ini susah ya nggak ketemu-temu jawabannya, misalnya lagi ngerjain aljabar atau integral. Nah ini sekarang kita berubah mindsetnya jadi growth mindset. Gimana kalau ini dibuat mudah? Nah itu kan akan membuka pikiran kita. Terus juga jadi menolak yang sulit ya. Karena manusia itu cenderung menolak yang sulit dan juga lebih cenderung menyukai apa yang mudah. Nah, ini kan tadi disebutkan yang cognitive edge principle ya, tadi yang dari buku Think and Fast itu. Kemudian poin yang kedua adalah dinikmati. Jadi dinikmati aja hidup kan katanya, nggak usah dibuat menggebu-gebu gitu. Ya, jadi ya kalau malas ya malas aja ibaratnya kan gitu kan. Jadi kan kita gabungkan yang esensial. Jadi misalnya aku ini senengane Melayu, tapi nek Melayu itu kan rano koncone bosen, akhirnya saya tak gabung pakai dengerin headphone sambil dengerin podcast kan gitu. Kemudian yang kedua adalah dibebaskan. Kita membebaskan beban yang kita miliki dengan bersyukur dengan keadaan, karena kan juga disebutkan ya tadi lain Jakarta mulai dan aku kalau nggak salah itu ya Mas ya. Jadi kalau kata Pujangga tadi ya, maafkan orang yang sudah menyakitimu karena sungguh engkau juga punya salah kan itu. Ya jadi kita membebaskan potensi, membebaskan masalah itu supaya kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Jadi potensinya itu bisa berkembang. Jangan sebaliknya, potensinya itu kita ibaratnya kita terlalu tidak membebaskan masalah sehingga potensinya itu turun. Kemudian ya kita mengistirahatkan, ya kita tahu diri kalau misalnya sebagai mahasiswa misalnya hanya diminta untuk belajar, ya udah belajar, nggak usah ikut demo, ibaratnya kan kayak gitu. Ya latih dengan tidur cukup ya, fokus ke prioritas ibaratnya. Ada juga yang namanya tadi circadian rhythm, itu sudah dijelasin di kelas bertumbuh. Kemudian ada juga dengan diperhatikan ya, diperhatikan itu dengan melatih otak untuk fokus pada hal-hal yang penting ya, dan juga mengabaikan yang tidak relevan. Kemudian membersihkan sampah ya di lingkungan fisik sebelum adanya sampah di pikiran. Karena jiwa yang sehat itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih bugar. Ya, kemudian ada juga tadi ini poin kedua ya, ada aksi tanpa kesulitan. Tadi yang pertama keadaan tanpa sulit, sekarang kita bisa beraksi tanpa kesulitan. Kan tadi ada the law of diminishing return ya. Itu kan ada kurva, yang kurva X ya itu adalah total input berupa time, effort, resource ya atau sumber daya yang kita gunakan. Kemudian sumbu Y itu ada total outputnya. Itu contohnya tadi ada quality of work ya, quality kerja. Jadi kan kalau di awal-awal kan mungkin kita bisa produktif, cuman nanti kita akan sampai pada kurva yang akan menunjukkan bahwa kita tuh sudah sampai pada klimaksnya, pada sampai puncaknya. Nah, itulah namanya diminishing return. Jadi kita harus tahu diri sehingga membatasi apa yang kita kerjakan. Contohnya kalau misalnya kita lagi lembur ya, lembur mungkin kita awal-awal semangat, tapi lama-lamaan kan kita juga harus tahu batasnya. Akhirnya nyari tugas nggak selesai-selesai, akhirnya malah amburadul. Nah, terus tadi sebelum tutup tadi juga didefinisikan ya. Jadi menjelaskan kan kalau kata dosen saya itu kita harus smart ya. Jadi S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya
reliable, T-nya time. Nah, jadi kan kita harus membuat sasaran yang jelas. Misalnya kita mau menurunkan berat badan, nah itu harus dibuat yang jelas. Kalau hanya mau turun berat badan, lagi medun piro kan nggak tahu ya. Kita mau turun berapa? Ditulis saya mau turun berat badan minimal 3 kilo dalam 1 bulan. Atau juga bisa, misalnya sebagai konten kreator nih, misalnya saya mau upload konten, itu kan nggak jelas ya. Jadi kita harus dibuat, misalnya dicangking, ibaratnya kita kupas ya, kita kupas lagi. Contohnya dengan ya tadi tulis misalnya script konten sudah selesai, lanjut buat rekaman, lanjut edit dan selanjutnya. Mungkin itu Mas Bagas. Ya, Masya Allah ya, mumtaz. Oke, yang lainnya masih mau lanjut apa sudah? Ya, coba tulis di kolom chat. Mau sampai jam berapa? Lanjut, lanjut, lanjut. Yang nulis lanjut tanggung jawab ya. Saya pokoknya ngikutin ya. Saya pokoknya ngikutin. Kalau lanjut nggak ada catatan, nggak ada apa, nanti nggak nge-share ya foto catatannya, wah ya sudah dusta, belum apa-apa sudah dusta. Sampai jam 10, oke. Oh, Masya Allah ya. Nggak sampai insya Allah ya. Kita sampai jam sekitar 9-an saja ya. Sekitar sampai 9-an atau setengah 10 maksimal. Oke ya, baik. Sama saya juga menyampaikan, misalnya teman-teman ada yang punya uzur ya, kalau mau keluar dulu silahkan, nggak masalah. Ya, silakan, nggak masalah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keimanan kita ketika apa yang kita cintai tidak kita berikan juga kepada saudara kita. Ya, maksudnya apa? Misalnya ketika webinar, kalau teman-teman saya sudah nggak seneng, ya mendingan saya sudah berhenti karena itu untuk saudara saya. Kalau teman-teman sudah capek, ya saya berhenti saja. Ya, insya Allah ya itu hadis singkat yang sangat menenangkan. Baik, lanjut ya. Lanjut, oke. Ya, ini yang ngomong lanjut sudah sedikit ya, sisanya alam ini. Sudah di mana? Ya, sudah di mana sisanya? Oke, kita lanjutkan. Baik. Mengambil, kemudian yang kedua, poin yang kedua dari aksi tanpa kesulitan adalah mengambil aksi terkecil yang paling mungkin. Mengambil aksi terkecil yang paling mungkin. Misalnya, mau membereskan gudang, wah itu kan, waduh, gudang aja udah pusing gitu ya. Maka ambil saja sapu. Ya, mulai dari ambil sapu. Misalnya seperti itu ya. Wah, skripsi itu susah, mulai buka Word. Ya, apalagi ya kerja itu mau ngobrol sama klien itu susah. Mulai apa namanya ya? Ngechat klien, mulai lihat klien misalnya gitu. Jadi ambil aksi terkecil yang paling mungkin, nggak usah yang gede-gede dulu. Ya, karena ada namanya microboss ya di buku effort yang nggak saya tulis di sini. Jadi ketika kita mulai satu langkah saja itu memberikan sedikit dorongan untuk melanjutkan langkah-langkah yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ambil aksi terkecil yang paling mungkin supaya nggak menunda. Kemudian disederhanakan, mulai dari nol, bukan dari yang rumit, kemudian menyederhanakan. Ini yang sering terjadi. Jadi sudah ada, kemudian bagaimana kalau kita sederhanakan? Maksudnya ini contohnya program gitu ya. Ya program sudah ada, gimana kita sederhanakan lagi programnya seperti itu. Saya mengambil kisah unik ya di kisahnya Apple gitu ketika siapa saya lupa namanya lah ya asistennya si Steve Jobs ini bikin PowerPoint mau jelasin bahwa kita harus bikin DVD itu begini nah, gitu. Sudah agak rumit gitu. Kemudian Steve Jobs datang bawa pena, kemudian di papan tulis kita akan membuat seperti ini menjadi seperti ini. Sudah, nah gitu. Ya, kemudian si asistennya ini, ya saya seakan di situ adalah momen award saya, dan PowerPoint yang sudah saya jelaskan begitu banyak ternyata sia-sia itu. Yaitu saya pas baca itu agak ketawa gitu ya. Jadi mulai dari nol, jangan sudah ada banyak sistem nih. Nah, kan? Itu kadang mau menyederhanakan tuh susah. Ya sudah, dari nol saja sekalian. Nah, dari nol saja sekalian.
bikin produk, ya kayak gitu juga ya, bikin produk. Ini ada produk bagus, spesifikasi ini ya, dimulai dari nol saja. Ya, misalnya ada kainnya, sudah kain tok dijual. Laku nggak? Oh, laku kainnya. Lanjut lagi, dikasih jahitan. Oh, laku, dikasih lanjut lagi. Oh, jadi hijab. Nah, misalnya. Ya. Jadi mulai dari yang paling kecil, yang paling mudah, dienolkan. Ya, dienolkan, bukan mengurangi. Ya, bukan mengurangi. Kemudian ada namanya kemajuan, ya. Mulailah dengan sampah, ambil pendekatan zero draft. Nggak masalah, ya nggak masalah. Misalnya karya kita awalnya jelek, nggak masalah. Yang penting dimulai dulu. Ada kemajuan. Kemajuan itu datang ketika ada karya, kemudian dibenahi. Kalau nggak ada karyanya, nggak bisa dibenahi. Kalau nggak dibenahi, berarti artinya zero terus. Ya, maju dulu. Yang mulailah dengan sampah. Ini contoh dalam produk ataupun hal-hal yang esensial gitu ya. Bikin e-book ya sudah, yang penting tulis dulu. Nggak masalah. Nanti ada masukan-masukan diperbaiki, besoknya jadi lebih baik. Nah, seperti itu ya. Bikin konten dakwah nggak usah jelimet desainnya yang bagus segala macam. Ya sudah, tinggal catatan, difoto, cekrek, ya langsung diupload. Nah, catatan, foto, cekrek, langsung diupload. Besoknya ngerasa kurang, dibenahi. Seperti itu ya. Jadi mulai dari nol, dari zero draft. Ada yang namanya learning size mistake. Ini bagus sih. Ini ketika saya baca ini kayak, wah keren sih ini. Pembahasannya gitu ya. Learning size mistake ini artinya adalah ambil risiko ketika masih kecil, sebelum risiko menjadi besar. Contohnya misalnya ya, contohnya. Ketika umur-umur 25, umur-umur 30 misalnya kayak gitu ya. Mau coba jadi pedagang misalnya. Itu kan tanggung jawabnya belum besar tuh. Ya udah coba aja. Sebelum nanti risikonya sudah besar, sudah kerja, sudah punya istri, punya anak, mau aneh-aneh misalnya. Itu risikonya sudah besar. Nah, maka lebih baiknya adalah melakukan hal-hal yang mungkin minim risiko, mumpung risikonya masih kecil. Semakin lama, resikonya semakin besar. Umur sudah mulai capek, misalnya. Ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman pengen coba-coba, silahkan. Ya, tapi kalau sudah menemukan jalannya, alhamdulillah. Kemudian ada irama, ini bagus juga. Rumusnya adalah, aku tidak akan pernah mengerjakan kurang dari X, dan tidak pernah mengerjakan lebih dari Y. Ya. Aku tidak akan pernah mengerjakan kurang dari X, tidak pernah mengerjakan lebih dari Y. Ini hampir satu pembahasan sama diminishing return tadi. Jadi kita punya standar untuk menentukan suatu hal untuk dikerjakan. Contoh misalnya ya, saya akan mulai menulis gitu. Saya akan mulai menulis hanya 30 menit. Ya, tidak akan lebih dari 30 menit, tapi setiap hari. Itu namanya irama. Kapan irama itu ketemu? Yaitu kembali ke masing-masing. Ya, kembali ke masing-masing. Saya akan baca buku selama 20 menit. Tidak lebih dari 20 menit di pagi hari misalnya. Kenapa? Karena sudah lebih dari 20 menit, sudah pusing, sudah nggak connect, sudah males. Nah, jadi teman-teman punya irama yang mana itu akan membuat hal-hal yang esensial tadi, hal-hal yang penting tadi tetap dikerjakan dan hasilnya bagus. Ya, karena di timing yang tepat, di kondisi pikiran yang tepat, kemudian melakukannya tanpa kesulitan. Nah, beda kalau dipaksa terus ya. Belajar dipaksa, capek, nggak ada yang masuk. Akhirnya apa? Akhirnya setiap tahun gitu-gitu saja. Ya. Hafalan Quran dipaksa sehari 1 lembar, padahal nggak kuat sebenarnya. Ya, nggak kuat sebenarnya gitu. Ini contoh ya. Kalau sudah kuat, alhamdulillah gitu ya. Walaupun butuh paksaan di awal gitu. Tapi maksud saya adalah kalau kuatnya 2 ayat, 3 ayat, nggak apa-apa. Dijalanin dulu iramanya. Gitu. Tapi konsisten. Nah, momen yang pas gitu ya. Saya sendiri kalau belajar misalnya baca buku ataupun belajar podcast segala macamnya itu sekitar 25 menitan. Habis itu saya istirahat, kadang lanjut lagi, kadang enggak. Ya.
Jadi saya punya waktu khusus, tapi insya Allah mencoba untuk rutin. Nah, mencoba untuk rutin. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, ya, pembahasan terakhir. Hasil-hasil tanpa kesulitan. Dipelajari, ditingkatkan, diotomatiskan, dipercaya, dan dicegah. Hasil-hasil tanpa kesulitan itu maksudnya adalah mikir sekali, hasilnya berkali-kali. Bikin buku sekali, kemudian income-nya sampai 10 tahun ke depan. Bikin konten sekali, yang lihat misalnya sampai 30 tahun ke depan. Bikin YouTube sekali, yang lihat ya berpuluh-puluh juta orang setelah kita meninggal misalnya. Itu mikirnya sekali, hasilnya berkali-kali. Nah, ya. Mikirnya sekali, hasilnya berkali-kali. Kemudian yang dimaksud dipelajari itu adalah pahami prinsipnya, bukan hanya fakta dan metode. Maksudnya gini, ketika teman-teman mempelajari sesuatu, itu pahami prinsipnya, bukan hasilnya. Contoh, ketika teman-teman melihat sebuah konten, jangan dilihat sekedar kontennya, tapi prinsip orang tersebut gimana supaya menjadi konten. Kalau bahasa Austin Kleon, go deeper, ya. Untuk melihat desain, jangan cuma dilihat fisik desainnya saja, tapi lebih dalam lagi, ya. Bagaimana dia memilih warnanya, bagaimana dia menggabungkan fontnya. Nah, ada prinsipnya. Nah, ada prinsipnya, metodenya. Sama kayak belajar. Belajar nggak paham, ya silakan baca e-book, akhirnya paham juga, ya. Ya. E-book saya itu membahas tentang bagaimana cara belajar supaya lebih paham, insya Allah, dengan izin Allah. Itu yang dimaksud pahami prinsipnya, ya, pahami prinsipnya. Kemudian yang kedua adalah ditingkatkan, ajarkan agar menjangkau lebih banyak, ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau bahasa di Al-Qur'an, ya, sharing dan sabar, ya. Sharing sama orang lain, ngajar, teaching, ya kan? Karena itulah ilmunya para anbiya, yaitu selalu mengajar, gitu ya. Karena ketika kita mengajar, hasilnya berulang-ulang. Ngajar satu orang tahsin Al-Quran selesai, besoknya dia jadi ustadz, bisa ngajar 10 orang. Ngajar 10 orang, muridnya ngajar lagi 10 orang. Nah, itu yang dimaksud dengan hasil berlipat-lipat. Ya, paham ya, insya Allah ya. Baik. Ada kisah tentang masker. Ini bagus sih. Saya baca juga di Effortless. Jadi awal-awal ketika ada COVID, itu kan butuh masker ya. Nah, di Amerika itu pernah butuh sekitar 10 ribuan masker. Sedangkan pada saat itu nggak ada yang bisa bikin masker karena baru pertama. Ya kan? PT-PT yang bikin masker juga masih bingung juga karena ini baru pertama. Akhirnya ada satu organisasi bikin masker, berhasil direkam kemudian disebarkan ke volunteer-volunteer. Setelah itu mereka membuat masker di sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut D. Nah, ini yang dimaksud dengan hasil berlipat-lipat. Ya. Organisasi si organisasi awal yang bikin masker ini, videonya direkam, tutorial bahasa kita, kemudian disebarkan di beberapa titik, kemudian berhasillah menyelesaikan kebutuhan masker 10 ribuan plus itu. Ya, saya agak lupa jumlahnya. Dalam waktu yang singkat. Nah, ya. Jadi mengajarkan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang redusial atau hasil yang berlipat-lipat. Ya. Teman-teman di mahasiswa, di kuliah, di tempat kerja, sama. Ya. Diajarkan sama orang, misalnya sudah jadi senior gitu ya. Jangan terus diajari, kamu caranya gini gitu. Sekali-kali cari orang yang bisa diajari benar-benar. Kamu nanti tak ajari ya dari awal tuh gini loh prosesnya. Nah, setelah itu nanti dia akan bisa mengajarkan ke yang lain. Ya. Nah, itu jadi lebih efisien. Lebih efisien, hasilnya berlipat-lipat. Kemudian ada diotomatiskan dan dipercaya. Diotomatiskan itu jadwalin dan punya checklist. Jadwalin telepon orang tua, jadwalin cek kesehatan, jadwalin liburan tahunan, ya, jadwalin pekerjaan segala macamnya. Jadi punya jadwal. Jadi nggak bingung. Misalnya nih, servis motor setiap tanggal 5, ya gitu. Itu kan jadwalin. Itu namanya diotomatiskan. Setiap tanggal 5 servis motor, setiap tanggal 5 servis motor. Atau misalnya ketika mau finansial gitu ya, mengatur keuangan.
gajian langsung dimasukkan ke tabungan sekian dan sekian. Itu namanya diotomatiskan. Jadi teman-teman punya hal-hal penting, dijadwalin dan diotomatiskan. Biar nggak bingung ketika hal itu akan terjadi gitu, ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah dipercaya. Kepercayaan adalah minyak mesin untuk tim performa tinggi. Jadi kadang kita tahu bahwa mesin itu penting, tapi kita kita tahu bahwa minyak mesin itu penting, tapi kita nggak tahu proses atau yang dilakukan oleh minyak mesin itu. Maksudnya gini, di sebuah tim, minyak mesin, anggaplah minyak mesin ya. Minyak mesin oli misalnya, oli ditaruh di motor, itu menggerakkan berpuluh-puluh engine misalnya. Menggerakkan energi yang lainnya, hanya dengan oli. Maka ketika di tempat kerja, di kuliah, di manapun itu masyarakat, cari orang-orang yang bisa menggerakkan itu. Kasih kepercayaan. Ya, kasih kepercayaan, mereka akan bisa melanjutkannya lagi, menghidupkan lagi terus seperti minyak mesin yang di motor tadi. Cuman minyak, tapi kalau sudah dituangkan, semua engine-nya bekerja. Nah, itu namanya dipercaya. Ya, namanya dipercaya. Kemudian dicegah, ini terakhir kan ya. Jangan cuma menebang cabang dan ranting, tapi matikan akarnya. Contohnya misalnya ya, seorang konten kreator terus mengeluh kepada atasan karena bingung membuat konten apalagi setiap harinya. Cara mematikan akarnya adalah seorang konten kreator mengajukan ramuan tema konten hari Senin hingga Ahad. Nah, ini jelas. Sekali bikin, tapi hasilnya terus-menerus. Seorang siswa kelelahan karena selalu belajar sampai larut malam sebelum ulangan esok hari. Cara mematikan akarnya, seorang siswa meluangkan waktu beberapa menit untuk mengerjakan soal setiap hari selama sepekan sebelum ujian. Nah, jadi jangan cuma menebas masalahnya, tapi matikan akarnya untuk bisa menghasilkan hal-hal yang redusial. Ya. Sekali cabut akarnya, kemudian masalahnya selesai. Ketimbang fokus sama masalahnya terus gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, sebelum tutup ya saya ingin sedikit promosi juga. Alhamdulillah sudah selesai e-book keempat ya. Jadi yang pertama adalah akhirnya selesai juga, itu bahas tentang produktivitas, tentang cara supaya lebih produktif ya, trik and tips-nya gitu. Alhamdulillah itu selesai 4 Agustus kemarin, kemudian beda 2 mingguan itu selesai konten e-book akhirnya jadi konten. Teman-teman bisa download yang ini gratis, yang akhirnya jadi konten. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah 10 Oktober selesai akhirnya paham juga. Ini yang saya sebut tadi, cara untuk belajar ya, supaya lebih paham dalam belajar. Dan yang keempat, 26 Desember ini alhamdulillah selesai, akhirnya hidupku berubah. Di situ saya nulis ada 10 kebiasaan yang mengubah hidup. Ya, 10 kebiasaan yang mengubah hidup tentunya dari sudut pandang seorang muslim ya, tentunya dari sudut pandang seorang muslim. Dan juga saya ingin ngasih tahu bahwa melalui kelas ini ya, melalui webinar ini saya open lagi mini batch kelas jadi pembaca setelah kemarin ini lagi proses kelima, jadi minggu depan sudah selesai. Itu ada 6 pembahasan, saya bahas tentang bagaimana cara membangun mindset menjadi pembaca, bagaimana menemukan buku pertama, bagaimana membuat semua bacaan yang sudah kita pelajari itu nggak gampang hilang, bagaimana cara konsisten jadi pembaca, ya, nasihat untuk para pembaca, dan sharing. Ya, untuk teman-teman yang mau daftar, ini belum saya share di manapun ya, silakan setelah ini bisa klik link di bio, kalau mau daftar sebelum kehabisan, dan juga ditunggu balasannya besok ya, karena ini sudah malam ya, sama adminnya mungkin bla-blanya ditunggu besok ya, alam itu. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih, alhamdulillah sudah selesai. Jam berapa nih? Ya jam 9 ya, nggak sampai jam 10, kemudian masih ada waktu sekitar 15 menitan, mungkin saya minta feedbacknya dari teman-teman dari webinar ini, silakan. 1, 2, perempuan boleh, laki-laki boleh. Silakan sharing tentang materi kali ini ya. Mungkin kecepatan atau apa gitu. Boleh mungkin. Masih ada orangnya enggak ini? Jangan-jangan udah pada tidur. Coba tulis di kolom chat dulu masih ada orangnya apa enggak ini.
Masih, Mas, masih. Oke, saya tunjuk aja lah ya. Mungkin yang lainnya masih malu-malu ya. Oh ini ada Mbak Moni B, silakan. Saya, masuknya telat tadi karena baru selesai ngajar. Mohon maaf. Ya, Jadi, paling pertanyaan saya satu, slide-nya kira-kira bakal di-share di grup WA apa enggak? Pengen baca-baca gitu. siap, insya Allah nanti saya pikirkan lagi. Ya, Oh iya, terima oke. kasih Terima banyak Mas kasih ya, Bagas. sama-sama Yes. Mbak Moni. Yang lainnya, ada yang mau open mic? Ini juga saya rekam ya, mungkin nanti teman-teman yang terlewat saya kasih waktu sehari untuk ngecek rekamannya, ya habis itu baru saya close. Bismillah, Masya Allah, keren banget Kak. Semua yang Kak ucapin kayak pengen saya tulis semua. Keren semua Kak. Tiap pembahasan, ya Kak, kecepatan karena sambil nulis, oh ya. Rada kecepatan Mas ya. Oke, yang lainnya mau open mic boleh ya. Mungkin ada yang ngerasa ada yang bagus dikit atau ada saran lain juga nggak apa-apa. Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja siapa nih. Mbak Sofia Alamanda. Ada? Sofia Alamanda ada? Ada, boleh open mic untuk sharing mungkin sedikit pengalaman ikut webinar ini atau mau tulis di kolom chat saja. Kurang lama aja, kelamaan nanti ya. Oke, di chat saja ya. Oke, yang mau open mic siapa ya? Coba saya pilih lagi. Arifah Fajri. Coba bisa open mic mungkin? Malu juga. Oh ya sudah di chat, Masya Allah ya. Benar juga ya. Oke ya, mungkin kalau belum ada nggak masalah. Nanti teman-teman bisa email saya di sini, gasraisr@gmail.com. Ya mungkin udah pada capek juga, bingung mau ngomong apa gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa tulis di situ dan nanti saya minta sedikit testimoninya di di grup WA aja ya mungkin ya, sedikit di grup WA aja. Terus tadi sepertinya memang saya mau mau upload ini untuk sehari, ya saya kasih waktu 24 jam untuk teman-teman yang ketinggalan dan PDF-nya juga, dan setelah itu baru linknya akan saya hapus gitu ya, linknya akan saya hapus. Ya soalnya kalau di chat nih nggak bisa di ini ya, nggak bisa di-screenshot dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa. Nanti boleh tag saya di Instagram ya, boleh tag saya di Instagram ya, Bagas Rais R, Bagas Rais titik R ya, Bagas Rais titik R. Ya, silakan bisa sharing di Instagram ya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih waktunya. Oh, tadi ada yang mau nanya kayaknya ya. Siapa? Oh, Umum Muhammad. Silakan mau tanya apa, Mas? Tips agar tidak mempunyai kepribadian kognitif easy principle. Dilatih. Ya, dilatih. Akhlak itu bisa dilatih. Ya, akhlak itu bisa dilatih. Punya kebiasaan pengennya gampang semua ya. Ya kalau semua bisa gampang, kalau pas ada yang harus susah masa nggak bisa misalnya gitu ya, alasan segala macam, maka itu dilatih, ya dilatih dan juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, misalnya, ya Allah jauhkanlah kami dari sifat malas, ya karena orang-orang yang sukanya instan itu kan males, ya. Jadi dengan demikian insya Allah bisa bisa lebih ini lagi ya, dan juga perhatikan sama teman-temannya juga ya. Fala yanzur man yukhalil, perhatikan dengan siapa kalian berteman, ya karena teman itu sangat memengaruhi sekali, ya. Agama saja dikasih, apalagi cuman cuman sifat-sifat males segala macamnya, itu pasti tambah dikasih lagi gitu. Makanya hati-hati ketika berteman ya. Oh ini naluri. Kak, izin bertanya, gimana sih cara menghadapi naik turunnya iman?
Ya, iman itu apa? Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Jadi cara menaikkan ya perbanyak ketaatan gitu. Ya, kalau lagi futur baca Quran ya sedekah. Kali lagi futur sedekah ya ikutin kajian gitu. Di rolling aja di switch gitu ya. Insya Allah apa masih dalam koridor kebaikan insya Allah ya. Wallahu alam. Amin amin ya, saya tunggu. Webinar ini tidak akan mengubah kalau teman-teman tidak melakukan ya. Materinya sangat relate dengan kehidupan kuliah saya. Pesannya jangan terlalu memaksakan diri. Contohnya pas bikin PPT nggak larut malam buat presentasi besok, ntar hasilnya malah nggak maksimal ya. Ya, jadi punya planning ya. PR buat semua adalah praktek ya Mas. Oh iya ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yaitu orang-orang yang berilmu, sudah dapat ilmunya, wa amilus solihat. Dikerjakan ya. Baru watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Baru habis itu sharing sama orang lain, habis itu sabar ya. Saya mungkin itu ya, saya cukupkan saja. Terima kasih untuk apa teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah memberikan sedikit nyawanya. Saya yang terima kasih karena waktu adalah nyawa dan ketika teman-teman memberikan waktunya itu artinya teman-teman memberikan nyawanya kepada saya. Insya Allah apa namanya yang sedikit ini bisa menggantikan nyawa teman-teman yang sudah dihabiskan untuk ikut apa webinar apa singkat ini gitu ya. Itu mungkin kalau ada yang salah kata itu dari saya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan datangnya dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan semua keburukan datangnya dari saya pribadi. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.